adik-adik pasti bingung nih, kenapa kakak-kakaknya pakai baju hitam nih, cuman berdua lagi. Kakak ditemenin sama Bang Salmo. Kita cuma berdua. Hari ini bukan hari Minggu kebaktiannya, tapi hari Jumat. Ya, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk apa coba adik-adik? Ada yang tahu tidak? Pasti tahu ya. Untuk menebus kita dari semua dosa yang sudah kita perbuat. Nah, adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita. Tapi sebelum kita siapkan hati kita, ada nih Bang, sebelum kita kebaktian, kita mau ucapin apa? Janji anak sekolah minggu. Nah, kita sama-sama ya Bang. Ya, 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Nah, adik-adik, sudah ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan Yesus. Kita mau memuji dari buku ND nomor 474. Ikon Yesus dodong aku. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Kita membacanya bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja.
Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, seperti kata kakak sekolah minggu tadi, hari ini bukan hari minggu, tetapi kenapa kita beribadah ya? Ya, sekarang kita beribadah untuk mengingat bahwa Yesus Kristus tepat pada hari Jumat itu disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, di hari Jumat Agung ini, Jumat yang agung gitu ya, di mana Tuhan kita sebagai manusia dia mati. Maka Jumat ini adalah Jumat yang agung yang harus kita kenang, kita ingat-ingat terus di dalam kehidupan kita, di mana Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Nah, di hari Jumat Agung ini, khotbah atau firman Tuhan yang mau mengajari kita, mengingatkan kita, itu yang pertama mau berbicara tentang kembali ya, kasih Tuhan besar di dalam hidup kita, sangat besar. Sekarang pendeta mau tanya, mungkinkah ada di antara kita yang bisa menghapus dosanya sendiri? Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, artinya kematian yang selama-lamanya. Kita orang-orang berdosa seharusnya mati karena dosa-dosa kita, tetapi karena kasih Tuhan yang besar, dia mengorbankan dirinya. Artinya Abang Pendeta juga mau bilang begini, Allah kita Allah yang adil. Kalau salah dihukum, ya kan? Tetapi Allah kita juga Allah yang penuh kasih. Dia tidak biarkan kita yang dihukum, melainkan dia menggantikan kita menjadi orang yang dihukum, supaya kita tidak dihukum lagi, tidak mati lagi, tetapi Tuhanlah yang mati menggantikan kita. Oh, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, sekarang pendeta mau tanya, adakah di antara anak-anak sekolah minggu yang mau mati disalibkan, dipaku tangan kirinya, dipaku tangan kanannya, dipaku kakinya, supaya teman-temannya, supaya semua orang selamat? Ada nggak yang mau? Nah, kalau ada, pertanyaannya, apakah kita layak untuk dikorbankan dan menjadi penghapusan dosa bagi teman-teman yang lain? Nah, permasalahannya kita tidak layak. Kenapa? Karena kita juga orang berdosa. Tetapi Tuhan kita yang tanpa dosa itu, dia mau merelakan dirinya, menggantikan kita mati di kayu salib. Itu kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita ya, yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati dalam kehidupan kita. Maka ketika kita ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Ketika engkau hormat kepada orang tuamu, ketika engkau sayang kepada orang tuamu, itu juga merupakan perbuatan yang baik buat Tuhan. Itu juga merupakan kasih kepada Tuhan. Ketika kamu tidak melakukan dosa, ketika kamu rajin berdoa, rajin beribadah, memberikan persembahan yang terbaik, itu juga wujud kasih kepada Tuhan. Maka lakukan sebisa mungkin yang terbaik di dalam kehidupanmu. Ya, itu yang pertama yang mau pendeta sampaikan. Yang kedua, di ayat 21 dan ayat 22 mau dikatakan, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis, katanya. Ternyata Pilatus sebenarnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi karena Pilatus takut, nanti kalau saya belain Yesus, jabatan saya terancam. Nanti saya nggak jadi pimpinan lagi, saya nggak jadi gubernur lagi. Ya udahlah, biar aja lah Yesus disalibkan. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia percaya bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias. Nah, itu sering sekali terjadi
pada kita orang-orang Kristen. Sering sekali orang-orang Kristen, kalau kita perhatikan ya, ini ingat pesan Amang Pendeta, ingat khotbah ini ketika kalian sudah dewasa. Banyak sekali orang Kristen yang rela untuk menjual imannya, sama seperti Pilatus, menjual imannya demi jabatannya, supaya saya bisa naik jabatan menjadi pimpinan, menjadi bos, begitu ya. Biar aja deh, saya nggak usah Kristen lagi, saya pindah agama aja, yang penting saya jadi bos, kan begitu. Banyak sekali. Atau banyak sekali supaya dapat pasangan hidup yang cantik atau yang ganteng, begitu ya. Ya udah deh, saya nggak apa-apa, nggak percaya sama Tuhan Yesus lagi, saya pindah agama. Yang penting saya dapat pacar atau istri yang cantik, atau dapat suami yang ganteng, yang kaya raya, begitu ya. Banyak sekali tingkah laku seperti Pilatus ini. Makanya tadi jelaskan, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Karena Pilatus mengatakan, tulislah di salib Yesus itu Raja orang Yahudi. Artinya Pilatus mau bilang, yang tersalibkan itu adalah benar-benar raja orang Yahudi. Tetapi dia tidak mau membela Yesus. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan jabatannya. Nah, anak-anak sekolah minggu ingat ya, jangan karena apapun engkau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Tinggalkan dunia ini, tinggalkan apapun demi Tuhan Yesus Kristus. Jangan sebaliknya, meninggalkan Yesus Kristus demi dunia ini, ya kan? Seperti Pilatus yang Pilatus lakukan, begitu ya. Tapi yang pendeta percaya, anak-anak sekolah minggu mau percaya kepada Tuhan, mengorbankan segalanya demi iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang terakhir. Di ayat 24 dikatakan ya, demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ternyata prajurit-prajurit juga percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah juru selamat, adalah raja, adalah Mesias, begitu ya. Nah, yang dikatakan tadi, demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Artinya di kitab perjanjian lama, di kitab Mazmur itu ada tertulis, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku, begitu. Artinya apa yang terjadi pada saat penyaliban Yesus itu sudah dikabarkan, sudah tahu orang sejak dulu, sejak lama, dan nyatalah benar apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa jubah Yesus akan diundi, begitu ya. Nah, dari situ juga kita mau melihat bahwa nyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukan karang-karangan, bukan bohong-bohongan. Kenapa? Karena kehadiran Yesus Kristus itu sudah dibicarakan sejak puluhan ratusan tahun sebelum Yesus hadir ke dunia ini menyelamatkan kita. Maka kita harus percaya kepada Tuhan. Terlebih pada hari Jumat Agung ini, kita mengingat Tuhan sudah mati buat saya, maka saya juga harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami anak-anak Tuhan. Sampai sekarang kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan. Kami masih boleh bersuka cita di tengah-tengah keluarga bersama papa, mama, dan adik-adik, dan abang dan kakak. Kami bersyukur Tuhan akan itu. Dan kami juga minta kepada Tuhan supaya Tuhan semakin membekali, mengajari kami anak-anak Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kedua orang tua kami dimanapun orang tua kami berada, supaya orang tua kami sehat-sehat, Tuhan berkati pekerjaannya dan berbahagia di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sadarkan, ingatkan kami supaya kami boleh semakin baik lagi, semakin hari, semakin taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mengumpulkan persembahan.
Sambil mengumpulkan persembahan, kita juga mau bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang tadi. Nah, sebelumnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, nanti berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyi satu buah lagu, Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian dulu ibadah Jumat Agung bagi anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita masih mau bernyanyi mengenang betapa Yesus Kristus luar biasa menebus dosa kita di kayu salib. Kita mau nyanyi tentang Jumat Agung bersama kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi udah dengar firman kan Bang ya? Nah, karena ingatkan lagi hari ini ini bukan hari Minggu. Tadi kakak udah bilang, Amin udah jelasin, ini hari Jumat, kita memperingati hari apa Bang? Hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk tebus dosa. Iya, untuk dosa kita semua. Nah, nanti adik-adik kita mau bangkit berdiri semua, boleh kan ya Bang ya? Semuanya berdiri. Berdiri, kita mau nyanyi Yesus disalibkan. Adik-adik di rumah boleh pakai gerakan, ya. Yo. Sebelum ke lagu berikutnya, kakak mau umumin sesuatu. Nah, ada yang
penting nih Bang Salomo. Kita udah kebaktian Jumat Agung. Nah, terus hari Minggu itu kita ngerayain Paskah. Wah, tapi tetep Bang, Paskahnya kita jaga protokol kesehatan. Nggak datang ke gereja juga adik-adik. Tetap kita, iya, rekaman juga. Nah, kegiatannya ada lomba loh Bang. Nah, lombanya juga, wah kakak berarti lombanya ke gereja? Enggak, adik-adik lombanya di mana Bang? Tetap di rumah. Nah, itu di rumah masing-masing. Nah, untuk lombanya apa aja masih rahasia. Nanti hari Minggu diumumin sama kakak-kakak yang lain ya. Adik-adik boleh tuh nanti hari Minggu tetap ikut kebaktian Paskah lagi. Nanti adik-adik tahu apa aja lombanya. Banyak atau sedikit Bang? Pastinya banyak. Pastinya banyak. Nah, dan ada lagi Bang, ada hadiahnya. Nah, hadiahnya pasti bagus ya Bang. Nah, adik-adik siapin segala sesuatunya nanti ya. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak dan Bang Salomo undur diri, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu siapa sih yang jadi sahabat kita Bang? Sahabat kita dari kecil. Yesus kan pastinya. Itu dia. Kita mau nyanyi Yesus sahabatku ya. Boleh berdiri ya Bang ya. Semuanya kalau bisa berdiri, Nah. kita semuanya Oke. pakai gerakan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, sekian dulu kebaktian Jumat Agung kita hari ini. Kita ketemu lagi di kebaktian kita online di hari Minggu ya, bedanya cuma 3 hari. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.